Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang sistem akuntansi penerimaan kas dari bab 13. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lukman Hakim Fahadi dengan NPM akhir 339. Perkenalkan, nama saya Yasin Tati Nuraini dengan NPM akhir 330. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita Elvina Arvalinisa, NPM 240 130 10 323. Perkenalkan, saya Nuri Safira dengan NPM 240 130 10 297. Perkenalkan, nama saya Putri Azahra Rahmadani dengan NPM akhiran 010. Saya Sinta Widicayani, nomor NPM akhir 045. Di sini saya akan bahas tentang sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek dan dokumen yang digunakan. Nah, kalau yang ini tuh bahas soal pengeluaran kas pakai cek. Jadi bukan uang tunai ya, tapi dibayar lewat cek buat menutupin utang, usaha atau kewajiban lain. Biasanya lebih aman dan formal sih, apalagi kalau nominalnya itu besar. Terus di sebelah kanan ada info dokumen yang dipakai, yaitu penjualan tunai itu transaksi yang langsung dibayar di tempat. Tapi sistem ini tuh bisa pakai beberapa metode penerimaan kas ya. Ya, ada over the counter sale, ada COD sale, ada credit card sale. Jadi nggak cuma tunai aja ya, fleksibel sesuai dengan kebutuhannya. Nah, teman-teman, pada slide ini tuh kita bahas dua metode penerimaan kas. Yang pertama ada COD cash on delivery, di mana pembeli itu bayar barangnya tuh pas sampai. Jadi, petugas pengantar itu bawa uang dari pelanggan ke perusahaan, lalu bagian kas nyatet dan sebagian penerimaan penjualan. Yang kedua ada over the counter sale alias transaksi di tempat penjualan. Misalnya kayak di kasir supermarket, pembeli bayar langsung bisa tunai atau pakai alat bayar nih. Kasir tinggal nyatet dan kasih bukti transaksi ke pembeli gitu. Nah, penerimaan kas dari credit card sale dan fungsi yang terkait. Di slide ini kita bahas penerimaan kas dari kartu kredit. Jadi pembeli bayarnya itu pakai kartu kredit, terus nanti dananya itu ditransfer dari bank ke rekening perusahaan. Tapi harus dicek dan dicocokin juga sama bukti transaksi dari mesin EDC biar tidak ada selisih. Nah, dalam proses ini tuh ada beberapa fungsi penting yang terlibat, yaitu fungsi penjualan untuk melayani pelanggan dan mencatat transaksi, dan juga fungsi kas terima uang dari pelanggan, fungsi akuntansi memasukkan transaksi ke pembukuan, ada juga lagi fungsi pengawasan internal, dia memastikan biar tidak ada penipuan atau salah catat. Jadi semua bagian punya peran penting biar biar keuangan perusahaan itu tetap aman dan akurat gitu. Informasi yang diperlukan oleh manajemen dari penerimaan kas dari penjualan tunai. Yang pertama ada jumlah pendapatan penjualan menurut jenis produk atau kelompok produk selama jangka waktu tertentu. Yang kedua ada jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai. Yang ketiga jumlah harga pokok produk yang dijual selama jangka waktu tertentu. Yang keempat nama dan alamat pribadi pembeli. Informasi ini diperlukan untuk penjualan produk tertentu. Namun pada umumnya informasi nama dan alamat pembeli tidak diperlukan oleh manajemen dari kegiatan penjualan tunai. Yang kelima, kuantitas produk yang dijual. Yang keenam, wira niaga yang melakukan penjualan. Dan yang ketujuh yaitu otorisasi pejabat yang berwenang. Selanjutnya yaitu dokumen yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dan penjualan tunai. Yang pertama ada faktur penjualan tunai. Digunakan untuk merekam berbagai informasi yang diperlukan oleh manajemen mengenai transaksi penjualan tunai. Yang kedua ada pita register kas atau cash register tab, merupakan bukti penerimaan kas yang dikeluarkan oleh fungsi kas. Yang ketiga, credit card sales slip. Dokumen ini diisi oleh fungsi kas dan berfungsi sebagai alat untuk menagih utang dari bank yang mengeluarkan kartu kredit untuk transaksi penjualan yang telah dilakukan kepada pemegang kartu kredit. Yang keempat yaitu bill of lading, merupakan bukti penyerahan barang dari perusahaan penjualan barang kepada perusahaan angkutan umum. Yang kelima, faktur penjualan COD untuk merekam penjualan COD. Yang keenam, bukti setor bank sebagai bukti penyetoran kas ke bank. Dan yang ketujuh yaitu rekapitulasi beban pokok penjualan
untuk meringkas harga pokok produk yang dijual selama satu periode. Kemudian catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai. Yang pertama ini ada jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal umum, kartu persediaan, dan juga kartu gudang. Yaitu jaringan prosedur yang membentuk sistem penerimaan kas dari penjualan tunai. Yang pertama ada prosedur order penjualan. Yang kedua, prosedur penerimaan kas. Yang ketiga, prosedur penyerahan barang. Yang keempat, prosedur pencatatan penjualan tunai. Yang kelima, prosedur penyetoran kas ke bank. Yang keenam, prosedur pencatatan penerimaan kas. Yang ketujuh yaitu prosedur pencatatan beban pokok penjualan. Kemudian ada unsur pengendali internal ada organisasi. Yang pertama, fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kas. Kedua, fungsi kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Yang ketiga, transaksi penjualan tunai harus dilakukan oleh fungsi penjualan, fungsi kas, fungsi pengiriman, dan juga fungsi akuntansi. Kemudian, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Nomor 4. Penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir faktur penjualan tunai. Yang kelima, penerimaan kas diotorisasi oleh fungsi kas dengan cara membubuhkan cap lunas pada faktur penjualan tunai dan penempelan pita register kas pada faktur tersebut. Nomor 6. Penjualan dengan kartu kredit bank didahului dengan permintaan otorisasi dari bank penerbit kartu kredit. Yang ketujuh, penyerahan barang diotorisasi oleh fungsi pengiriman barang dengan cara membubuhkan cap sudah diserahkan kepada faktur penjualan tunai. Yang ke-8, pencatatan ke dalam buku jurnal diotorisasi oleh fungsi akuntansi dengan cara memberikan tanda pada faktur penjualan tunai. Kemudian selanjutnya ada praktik yang sehat. Nomor 9. Faktur penjualan tunai bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. Nomor 10. Jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai disetor seluruhnya ke bank pada hari yang sama dengan transaksi penjualan tunai atau hari kerja berikutnya. Yang terakhir nomor 11 yaitu perhitungan saldo kas yang ada di tangan fungsi kas secara periodik dan secara mendadak oleh fungsi pemeriksa inter. Selanjutnya, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Sistem otorisasi dan pencatatan yang baik merupakan fondasi dari pengendalian transaksi. Dalam konteks penjualan tunai, proses dimulai dengan diterbitkannya faktur penjualan oleh fungsi penjualan. Faktur ini menjadi bukti yang sah transaksi dan harus diotorisasi sebelum transaksi dilakukan. Setelah uang tunai diterima, fungsi kas akan memberikan cap lunas pada faktur sebagai tanda bahwa pembayaran telah diterima. Selain itu, pita register kas digunakan untuk mencatat penerimaan uang tersebut secara otomatis. Untuk transaksi kartu kredit, pengendalian dilakukan melalui otorisasi dari bank penerbit kartu tersebut. Gunanya untuk memastikan validitas kartu dan kemampuan bayar pelanggan. Semua pencatatan akuntansi kemudian dilakukan berdasarkan dokumen yang sah oleh petugas yang berwenang dan lengkap dengan tanda tangan dan tanggal sebagai bentuk pertanggungjawaban. Praktik pengendalian yang sehat. Penerapan praktik pengendalian yang sehat bertujuan untuk menjaga keandalan sistem keuangan dan menghindari kebocoran atau penyalahgunaan kas. Salah satu praktik utama adalah penggunaan faktur yang bernomor urut cetak, yang distribusinya dan pemakaiannya harus dipantau dan dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. Ini bertujuan untuk mencegah adanya faktur fiktif atau tidak tercatat. Selain itu, kas yang diterima setiap hari wajib disetorkan ke bank paling lambat pada hari kerja berikutnya untuk menghindari penyimpangan dana. Penting juga dilakukan pemeriksaan kas secara berkala dan mendadak oleh fungsi pemeriksaan internal. Langkah ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pengawasan, tetapi juga sebagai bentuk pencegahan terhadap potensi kecurangan atau penggelapan dana. Bagan alir dokumen sistem penerimaan kas. Sistem penerimaan kas dapat dipetakan menjadi 3 jenis utama, masing-masing dengan alur dokumen dan prosedur yang berbeda-beda. Yang pertama ada over the counter sale atau penjualan langsung. Nah, yaitu transaksi ini dimulai dengan penerbitan
faktur penjualan, kemudian pelanggan melakukan pembayaran secara tunai yang langsung dibubuhi dengan cap lunas dan disertai dengan struk pembayaran. Setelah itu, barang diserahkan kepada pelanggan dan transaksi dicatat dalam jurnal penjualan serta jurnal penerimaan kas. Lalu yang kedua ada cash on delivery sale atau COD. Barang dikirim terlebih dahulu melalui jasa pengiriman, kemudian pembayaran dilakukan oleh pembeli saat menerima barang tersebut dan bukti pembayaran tersebut kemudian dikembalikan ke perusahaan sebagai dasar pencatatan transaksi. Dan yang terakhir ada credit card sale atau kartu kredit. Nah, sebelum transaksi ini diproses harus dilakukan otorisasi dari pihak bank penerbit kartu tersebut. Hal ini bertujuan untuk menghindari resiko transaksi dengan pemegang kartu yang tidak bonafit. Setelah otorisasi diterima, transaksi dapat dilanjutkan dan dana akan diselesaikan oleh pihak bank. Setiap sistem ini harus diiringi dengan dokumentasi yang lengkap, tepat, dan akurat guna menjaga integritas keuangan perusahaan seperti pada slide berikut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian alir dokumen sistem penerimaan kas dari penjualan melalui kartu kredit. Untuk prosesnya seperti gambar bagian di samping. Nah, sebelum bagian kasa mengisi credit card sales slip, itu harus diteliti lebih dahulu bonafiditas pemegang kartu kredit melalui daftar hitam yang diterbitkan oleh bank penerbit kartu kredit itu atau otoritas online langsung dari bank tersebut. Lalu credit card sales slip disetorkan ke bank dan rekening giro perusahaan akan dikredit oleh bank sebesar nominal credit card sales slip dikurangi dengan credit card fee. Baik, selanjutnya sistem penerimaan kas dari piutang. Sistem ini harus menjamin diterimanya kas dari debitur oleh perusahaan, bukan oleh karyawan yang tidak berhak menerimanya. Untuk menjamin penerimaan kas oleh perusahaan, sistem ini mengharuskan yang pertama, debitur harus melakukan pembayaran dengan cek atau dengan cara pemindahbukuan melalui rekening bank giro biliar. Jika perusahaan hanya menerima kas dalam bentuk cek dari debitur yang ceknya atas nama perusahaan bukan atas unjuk, akan menjamin kas yang diterima oleh perusahaan masuk ke rekening giro bank perusahaan. Pemindahbukuan juga akan memberikan jaminan penerimaan kas masuk ke rekening giro bank perusahaan. Yang kedua, kas yang diterima dalam bentuk cek dari debitur harus segera disetor ke bank dalam jumlah penuh. Nah, penerimaan kas dari piutang dapat dilakukan melalui berbagai cara. Pertama, melalui penagih perusahaan, yang kedua melalui pos, dan yang terakhir melalui lockbox collection plan. Di antara berbagai cara penagihan piutang tersebut, penerimaan kas dari piutang seharusnya mewajibkan debitur melakukan pembayaran dengan menggunakan cek atas nama yang secara jelas mencantumkan nama perusahaan yang berhak menerima pembayaran di atas cek. Dengan cek atas nama ini, perusahaan akan terjamin menerima kas dari debitur, sehingga kecil kemungkinan orang yang tidak berhak mendapatkan cek ini untuk mencairkan dan menggunakan cek ini demi kepentingan pribadinya. Baik, selanjutnya tentang cancel check. Di sini ada dua bagan. Yang pertama bagan USA dan yang kedua adalah bagan Indonesia. Cancel check adalah cek yang telah digunakan untuk membayar dan oleh penerima cek telah dikeuangkan atau dicairkan ke bank. Nah, dalam sistem perbankan di Amerika, cancel check ini dikembalikan kepada nasabah yang mengeluarkan cek dan digunakan oleh nasabah sebagai bukti telah diterimanya pembayaran yang telah dilakukan oleh pihak yang namanya tercantum pada cek. Untuk bank US sendiri ini memfotokopi cancel check milik nasabah untuk dimasukkan ke arsip. Lalu untuk cancel check versi Indonesianya, di sistem perbankan di Indonesia ini tidak mengembalikan cancel check kepada nasabah yang mengeluarkan cek, dikarenakan sistem perbankan tidak menyediakan bukti pembayaran berupa cancel check. Pihak yang menerima pembayaran berkewajiban untuk membuat bukti dokumenter yang menunjukkan telah diterimanya kas dari pembayaran. Oleh karena itu, seringkali dalam menagih piutang, kreditur mewajibkan untuk menyerahkan kwitansi terlebih dahulu
sebelum cek diserahkan atau dikirimkan ke debitur kepada kreditur. Hal ini dilakukan karena dalam transaksi pembayaran dengan cek, pihak pembayar tidak memperoleh jaminan akan menerima tanda terima pembayaran dari pihak yang menerima cek. Nah, kalau di Indonesia itu bedanya buktinya itu disimpan di bank, jadi tidak dikembalikan ke nasabah. Selanjutnya adalah fungsi yang terkait dalam sistem penerimaan kas dari piutang. Yang pertama ada fungsi sekretariat. Dalam fungsi ini bertanggung jawab dalam penerimaan cek dan surat pemberitahuan atau remittance advice melalui pos dari para debitur perusahaan. Nah, fungsi sekretariat ini bertugas untuk membuat daftar surat pemberitahuan atas dasar surat pemberitahuan yang diterima bersama cek dari para debitur. Kemudian ada fungsi penagihan, bertanggung jawab dalam melakukan penagihan kepada para debitur perusahaan berdasarkan daftar piutang yang ditagih yang dibuat oleh fungsi akuntansi. Kemudian ada fungsi kas, bertanggung jawab dalam melaksanakan penerimaan cek dari fungsi sekretariat jika penerimaan kas dari piutang dilaksanakan melalui pos, atau dari fungsi penagihan jika penerimaan kas dari piutang dilaksanakan melalui penagihan perusahaan. Fungsi kas juga bertanggung jawab untuk menyetorkan kas yang diterima dari berbagai fungsi segera ke bank dalam jumlah penuh. Kemudian ada fungsi akuntansi, bertanggung jawab dalam catatan penerimaan kas dari piutang ke dalam jurnal penerimaan kas dan berkurangnya piutang ke dalam kartu piutang. Yang terakhir adalah fungsi pemeriksa intern, bertanggung jawab dalam melaksanakan perhitungan kas yang ada di tangan fungsi kas secara periodik. Nah, fungsi pemeriksa intern juga bertanggung jawab dalam melakukan rekonsiliasi bank untuk mengecek ketelitian catatan kas yang diselenggarakan oleh fungsi akuntan. Selanjutnya, ada dokumen yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari piutang. Ada 4. Yang pertama adalah surat pemberitahuan. Nah, surat ini dibuat oleh debitur untuk memberitahukan pembayaran yang telah dilakukan. Nah, surat pemberitahuan biasanya berupa tembusan bukti kas keluar yang dibuat oleh debitur yang disyaratkan dengan cek yang dikirimkan oleh debitur melalui penagihan perusahaan atau pos. Lalu, bagi perusahaan yang menerima kas dari piutang, surat pemberitahuan ini digunakan sebagai dokumen sumber dalam pencatatan berkurangnya piutang ke dalam kartu piutang. Kemudian ada daftar surat pemberitahuan. Nah, daftar ini merupakan rekapitulasi penerimaan kas yang dibuat oleh fungsi sekretariat atau fungsi penagihan. Jika penerimaan kas dari piutang perusahaan dilaksanakan melalui pos, fungsi sekretariat bertugas membuka amplop surat memisahkan surat pemberitahuan dengan cek dan membuat daftar surat pemberitahuan yang diterima setiap hari. Lalu, jika penerimaan kas dari piutang dilaksanakan melalui penagihan perusahaan, pembuatan daftar surat pemberitahuan dilakukan oleh fungsi penagihan. Daftar surat pemberitahuan lalu dikirimkan ke fungsi kas untuk kepentingan pembuatan bukti setor bank dan dipakai oleh fungsi akuntansi sebagai dokumen pendukung bukti setor bank dalam pencatatan penerimaan kas ke dalam jurnal penerimaan kas. Lalu ada dokumen yang ketiga, yaitu dibuat oleh fungsi kas sebagai bukti penyetoran kas yang diterima dari piutang ke bank. Nah, bukti setor dibuat 3 lembar dan diserahkan oleh fungsi kas ke bank bersamaan dengan penyetoran kas dari piutang ke bank. 2 lembar lagi tembusannya diminta kembali dari bank setelah ditandatangani dan dicap oleh bank sebagai bukti penyetoran kas ke bank. Bukti tersebut diserahkan oleh fungsi kas kepada fungsi akuntansi dan dipakai oleh fungsi akuntansi sebagai dokumen sumber untuk pencatatan transaksi penerimaan kas dari piutang ke dalam jurnal penerimaan kas. Yang terakhir adalah dokumen kwitansi, merupakan bukti penerimaan kas yang dibuat oleh perusahaan bagi para debitur yang telah melakukan pembayaran utang ke mereka. Nah, kwitansi sebagai tanda penerimaan kas ini dibuat dalam sistem perbankan yang tidak mengembalikan cancel check kepada check issuer. Jika cancel check dikembalikan kepada check issuer, kwitansi sebagai tanda penerimaan kas digantikan fungsinya oleh cancel check. Selanjutnya adalah unsur pengendalian internal. Yang pertama ada organisasi. Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penagihan dan fungsi penerimaan kas. Hal ini untuk menciptakan internal check. Fungsi penagihan yang bertanggung jawab untuk menagih dan menerima cek atau uang tunai dari debitur harus dipisahkan dari fungsi penerimaan kas yang bertanggung jawab untuk melakukan endorsement cek dan menyetorkan cek dan uang tunai hasil penagihan ke rekening giro perusahaan di bank. Kemudian fungsi penerimaan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi.
Fungsi akuntansi tidak boleh digabungkan dengan fungsi penyimpanan untuk menghindari kemungkinan penggunaan catatan akuntansi untuk menutupi kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. Selanjutnya adalah sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Yang pertama, debitur diminta untuk melakukan pembayaran dalam bentuk cek atas nama atau dengan cara pemindah bukuan atau giro billiard. Hal ini untuk menghindari penerimaan kas dari debitur jatuh ke tangan pribadi karyawan. Kemudian, fungsi penagihan melakukan penagihan hanya atas dasar daftar piutang yang harus ditagih yang dibuat oleh fungsi akuntansi. Nah, kegiatan fungsi penagihan harus dicek melalui sistem akuntansi. Fungsi penagihan hanya melakukan penagihan atas dasar daftar piutang yang telah jatuh tempo. Kemudian yang terakhir, pengkreditan akun pembantu piutang oleh fungsi akuntansi harus didasarkan atas surat pemberitahuan yang berasal dari debitur. Nah, piutang itu aset perusahaan. Pengurangan terhadap piutang yang dicatat dalam catatan akuntansi harus didasarkan atas dokumen yang sahih. Baik, untuk materi selanjutnya akan saya lanjutkan. Di sini ada praktik yang sehat. Dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah untuk setoran kas ke bank. Di sini semua kas yang diterima perusahaan harus segera disetor penuh ke bank. Kemudian kas yang ada di bagian kasa hanya mencakup deposit in transit atau setoran dalam perjalanan. Kemudian pemeriksaan kas dilakukan secara berkala oleh fungsi pemeriksaan intern dan hasilnya dicatat dalam berita acara penghitungan kas dan segera disetor ke bank. Kemudian yang kedua itu ada asuransi penagih dan kasir atau Fidelity Bond Insurance. Jadi untuk mengurangi resiko kecurangan, penagih dan kasir yang menangani uang perusahaan diasuransikan. Kemudian jika terjadi kecurangan, kerugian perusahaan ditanggung oleh asuransi. Terus yang ketiga ada asuransi kas dalam perjalanan dan penyimpanan. Di sini ada 2, yaitu cash in transit insurance dan cash in safe insurance. Kalau cash in transit insurance itu melindungi uang yang dibawa oleh penagih selama perjalanan, sedangkan cash in safe insurance itu melindungi uang yang ada di tangan bagian kasa. Baik, selanjutnya saya lanjutkan di sini tentang bagan alir dokumen sistem penerimaan kas dari piutang. Yaitu kita bakalan disajikan bagan alir dokumen berbagai prosedur penerimaan kas yang membentuk sistem penerimaan kas dari piutang melalui penagih utang, melalui pos, dan melalui lockbox collection plan. Kemudian yang selanjutnya adalah sistem penerimaan kas dari piutang melalui penagih perusahaan. Di sini ada 8. Yang pertama, bagian piutang memberikan daftar piutang yang sudah saat ditagih kepada bagian penagihan. Kemudian yang kedua, bagian penagihan mengirimkan penagih yang merupakan karyawan perusahaan untuk melakukan penagihan kepada debitur. Kemudian yang ketiga ada bagian penagihan menerima cek atas nama dan surat pemberitahuan dari debitur. Selanjutnya bagian penagihan menyerahkan cek kepada bagian kasa. Selanjutnya bagian penagihan menyerahkan surat pemberitahuan kepada bagian piutang untuk kepentingan posting ke dalam kartu piutang. Selanjutnya ada bagian kasa mengirim kwitansi sebagai tanda penerimaan kas kepada debitur. Kemudian bagian kasa menyetorkan cek ke bank setelah cek atas cek tersebut dilakukan endorsement oleh pejabat yang berwenang. Kemudian yang terakhir, bank perusahaan melakukan clearing atas cek tersebut ke bank debitur. Baik, untuk slide selanjutnya di sini ada bagian atau prosesnya bagaimana sistem penerimaan kas dari piutang melalui penagih perusahaan tersebut. Dan kemudian jurnal yang dibuat oleh bagian jurnal adalah kas pada bagian debit dan piutang usaha pada bagian kredit. Kemudian pada materi selanjutnya di sini ada sistem penerimaan kas dari piutang melalui pos. Jadi pada prosedur ini ada 8 bagian. Yang pertama, bagian penagihan mengirim faktur penjualan kredit kepada debitur pada saat transaksi penjualan kredit terjadi. Kemudian, debitur akan mengirim cek atas nama yang dilampiri surat pemberitahuan melalui pos. Selanjutnya, bagian sekretariat menerima cek atas nama dan surat pemberitahuan dari debitur. Kemudian, bagian sekretariat akan menyerahkan cek ke bagian kasa. Selanjutnya, bagian sekretariat menyerahkan surat pemberitahuan kepada bagian piutang untuk kepentingan posting ke dalam kartu piutang. Selanjutnya, ada bagian kasa mengirim kwitansi kepada debitur sebagai tanda terima pembayaran dari debitur. Kemudian, bagian kasa menyetorkan cek ke bank setelah cek atas cek tersebut dilakukan endorsement oleh pejabat yang berwenang.
Dan yang terakhir, bank perusahaan melakukan clearing atas cek tersebut ke bank debitur. Kemudian ada sistem dari penerimaan kas dari piutang melalui lockbox collection plan. Di sini ada dua, yaitu yang pertama, jika debitur harus mengirimkan cek langsung ke perusahaan, diperlukan waktu perjalanan cek beberapa hari melalui pos. Untuk yang kedua, yaitu ketika cek clearing harus dilakukan antar bank yang jauh secara geografis, sehingga memerlukan waktu 1-2 mingguan.